Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Kami berterima kasih untuk hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk mengikuti lanjutan pembahasan kitab Roma pasal 8. Kami terus berdoa ya Tuhan agar Engkau yang menyertai dan memimpin kami dalam pertemuan pada sore hari ini dan juga menyatakan isi hatimu kepada kami, meneguhkan iman percaya kami, dan mengokohkan pengharapan kami kepada Kristus yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Bapak di surga, kami menyerahkan setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan materi maupun Bapak Ibu yang mengikuti pemaparan materi ini. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan kami, dan melayakkan kami menikmati firman-Mu, menikmati Engkau di dalam pembelajaran 1 jam ke depan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sore hari ini kita akan membahas Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-39, dan saya akan membacakannya. Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah masing-masing ya. Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan karena itu, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus, Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini indah sekali ya Bapak Ibu. Ya, pengharapan orang Kristen ya akan masa depan mereka sendiri dan seluruh ciptaan merupakan dasar yang memampukan kita untuk menghadapi hari demi hari, dan semua itu menghasilkan keyakinan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, pengharapan orang Kristen akan masa depan mereka sendiri dan seluruh ciptaan merupakan dasar yang memampukan kita untuk menghadapi hari demi hari, dan semua itu menghasilkan keyakinan. Paulus memberikan dua dasar lainnya
Ya, yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 26 dan ayat 27 ini terkait dengan bantuan yang diberikan oleh Roh Kudus ya, karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Nah, jadi Roh Kudus membantu kita untuk berdoa, Bapak Ibu. Ayat 26 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa. Ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, jadi ini ayat 28 sampai ayat 30 ini adalah pengetahuan bahwa kita sedang dibantu. Jadi kita lihat ya, Paulus memberikan dua dasar ini. Kita mendapatkan pertolongan daripada Roh Kudus ketika kita lemah. Dan juga di dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-20 ke ayat sampai ke-30 ini, 28 sampai 30, pengetahuan bahwa kita sedang dibantu. Jadi Allah menolong kita setiap hari dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak pernah Allah tidak menolong kita. Nah, ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu, sehingga kita selalu bersyukur dan menyadari kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah melakukan apapun tanpa kehadiran dan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan kita tidak perlu ragu akan hal itu. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu menjadi satu jaminan Allah beserta dengan kita. Dan Roh Kudus yang ada dalam kita, itu menjadi jaminan Allah akan menolong kita. Hanya kita yang perlu belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Meminta dan terus mengandalkan Tuhan. Jadi Roh Kudus dan pekerjaan Allah di segala hal membentuk dasar bagi bagian tanya jawab Paulus yang luar biasa di ayat 31 sampai ayat 39. Ya, jadi ada cukup panjang ya tanya jawab ini. Perikop ini adalah akhir dari jawaban Paulus terhadap pertanyaan yang tersirat di ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan 18 saya bacakan ulang. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi bagaimana orang Kristen bisa menghadapi penderitaan dan berbagai godaan hidup dengan keyakinan yang tegas dan jaminan yang kuat bahwa semua pergumulan ini memang sepadan. Kesulitan hidup kita sekarang dengan kemuliaan yang akan datang. Saudara, kita perlu selalu memikirkan akan langit dan bumi baru nanti. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam hidup yang satu kali dan singkat ini, kita tidak menjadi putus asa, kehilangan pengharapan, tapi kita bisa tetap berpengharapan dan bersukacita oleh karena pengharapan kita di dalam Kristus. Kita akan melihat Roh Kudus dan doa kita di dalam ayat yang ke-26, dimulai dengan kata demikian juga Roh membantu kita.
Ini sama seperti pengharapan kita menolong kita di dalam ayat 25 sampai ayat 27, demikian juga Roh Kudus. Ayat 26, ada saat-saat di mana kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, dan orang Kristen merasa perlu berdoa, tetapi kita tidak tahu harus seperti apa. Hari Sabtu yang lalu di dalam masterclass, Pendeta Jethro membagikan kadang kita berdoa menjadi garing begitu ya, tetapi kadang kita berdoa menjadi penuh dengan makna karena kita mengingat kasih setia Tuhan. Kita mengingat karya-karya Tuhan, perbuatan Tuhan di masa lampau. Dan kita memulai dengan mengingat karya Tuhan di masa lampau. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan juga pekerjaan Tuhan yang diizinkannya kita kerjakan, di mana kita terlibat. Kita menyadari dan melihat secara langsung bagaimana Tuhan berkarya. Maka kita mengingat akan hal itu, kita bersyukur, dan kalau Tuhan masih mempercayakan pekerjaan Tuhan di depan kita, maka kita mempercayai penyertaan Tuhan atas pekerjaan yang dipercayakan kepada kita yang saat ini di depan kita, mengingat akan pekerjaan Tuhan di masa lampau. Jadi konsepnya adalah sebagaimana Tuhan telah memberkati pekerjaan kemarin atau minggu lalu atau tahun lalu. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan Tuhan yang sekarang. Jadi itu menjadi doa yang penuh makna karena mengingat perbuatan Tuhan. Nah, kita mungkin sedang menghadapi kesulitan pribadi yang dalam atau sedang bergumul dengan keputusan yang bisa mengubah hidup atau menghadapi berbagai kegagalan dan kekurangan kita. Nah, disinilah Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Paulus menuliskan di dalam kitab Roma pasal 8 ini bagaimana gambaran orang Kristen yang lemah. Orang Kristen yang diperhadapkan dengan kesulitan hidup juga, dan di tengah-tengah kesulitan itu terkadang kita sangat lelah sampai tidak bisa berdoa. Nah, di dalam asrama kami waktu saya S1, di asrama itu ada satu plang ya, ditulis di pintu keluar dari asrama. Di pintu keluar dari asrama. Ketika kita tidak bisa berdoa, pada saat itulah kita harus berdoa. Karena memang doa itu adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kita lemah, kita capek, kita lelah. Justru pada saat itu kita datang kepada Tuhan menyampaikannya, Tuhan, aku lelah. Tetapi kalau kita tahu, kalau kita hanya meminta dan menyampaikan, tentu itu akan menjadi garing, begitu ya. Tetapi dengan kita mengerti konsep doa itu akan penuh makna ketika kita selalu mengingat karya Tuhan di masa lampau, maka kita tidak akan jatuh kepada doa yang terus meminta. Tetapi akan selalu disertai dengan doa yang memuji. Karena karya Allah, karena siapa Allah itu dan apa yang telah dikerjakannya. Dan itu akan kembali menghangatkan hati kita. Nah, saat kita lemah sebagai anak-anak Allah, mendekatlah kepada Allah. Dan ketika tidak punya kata-kata untuk berdoa, Roh Kudus pasti menolong kita. Saya pernah mengalami hal ini, Bapak Ibu, ketika saya kuliah S1. Saya mengalami kesulitan finansial, sudah 3 bulan tidak dibayar, dan itu peraturan asrama, dan saya pikir itu fair. 3 bulan tidak dibayar, maka mahasiswa harus keluar untuk mencari dan menutup biaya yang belum dibayar tentunya ya. Dan pada waktu saya kuliah S1 tidak ada dukungan dari orang tua saya, tidak ada juga sponsor. Saya membayar kuliah saya melalui hasil pelayanan. Berarti itu saya harus mencicil seberapa hasil dari pelayanan, maka saya setor kepada bendahara dan saya sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada bendahara. Tapi suatu kali dalam 5 tahun pendidikan itu, satu kali Tuhan mengizinkan, tidak ada 3 bulan uang yang cukup untuk di-store. Maka terhitung 3 bulan keluar surat dari bidang kesiswaan agar salah satu nama saya dipanggil agar datang mengambil surat pengantar untuk keluar dari asrama. Bapak Ibu,
siang itu saya ambil surat, dan besok saya harus menghadap bagian daripada kesiswaan untuk mengambil surat pengantar. Dan malam itu saya menangis. Saya mengatakan, Tuhan, Kau tahu situasi saya, orang tua saya yang miskin, dan saya tidak mau mengandalkan manusia dalam arti meminta-minta. Engkau tahu, Tuhan, saya tidak hidup boros. Setiap ada berkat, saya mengutamakan membayar uang asrama dan uang kuliah saya. Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan melihat sekarang saya harus mengambil surat pengantar itu, ya besok saya akan mengambil surat pengantar itu, dan saya akan keluar dari asrama. Dengan karakter saya, Bapak Ibu, waktu itu saya menangis, karena dalam waktu yang panjang saya sudah berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan membuka jalan, begitu ya, agar ada biaya yang cukup untuk membayar uang asrama dan uang kuliah, tetapi Tuhan tidak buka, sehingga saya harus terus menabung dari hasil pelayanan saya. Maka malam itu, Bapak Ibu, saya takut berdosa di depan Tuhan, dan saya minta izin kepada Tuhan untuk menangis. Hanya menangis, dan saya minta waktu 1 jam, Tuhan, berikan saya waktu menangis. Yang saya dan saya tidak lagi meminta apa-apa pada malam hari itu. Dan saya juga tidak membagikan pergumulan ini kepada siapapun untuk didoakan, kecuali ya 3 sahabat saya, teman doa saya mendoakan, dan saya minta mereka untuk tidak membagikan pokok doa saya ini kepada siapapun. Maka Bapak Ibu, malam itu saya mengatakan, Tuhan, hati saya sangat pedih, hati saya sangat sedih, dan saya sudah lelah bergumul, saya ingin menangis. Maka saya menangis, Bapak Ibu, hanya menangis dan tidak berdoa. Hanya menangis dan tidak berdoa. Jadi Bapak Ibu, waktu itu saya menghadap ke bagian keuangan karena sudah dipanggil, dan bagian keuangan mengatakan, Happy, ada berkat Tuhan. Lalu dikatakan bulan pertama, kedua, ketiga. Jadi 3 bulan yang tertunggak itu, Bapak Ibu, itu lunas, lalu masih ada sisa. Dan si bendahara mengatakan, ini uang sisa ini adalah hakmu, mau lanjutkan ke uang sekolah bulan keempat, atau kamu mau ambil juga boleh. Lalu saya tanya, sambil menangis ya, karena bendahara juga tahu pergumulan saya, karena saya sudah menyampaikan, mungkin saya akan merepotkan bagian bendahara, karena seberapa ada uang saya akan setor, begitu, sebagai bukti pertanggungjawaban saya. Lalu saya tanya, permisi tanya, boleh tahu tidak dari mana? Dan tidak diberitahukan, dikatakan itu berkat Tuhan, dan kamu hanya bersyukur kepada Tuhan. Itu menjadi satu waktu pembentukan saya, Bapak Ibu. Maka saya percaya Tuhan hidup, dan terkadang karena kita tidak maha tahu, pertolongan Tuhan itu datang tidak terlalu cepat, sehingga kita tidak bertumbuh dalam iman, tetapi juga tidak datang terlambat sehingga kita putus asa. Dan itu sungguh menguatkan saya, itu sungguh meneguhkan iman saya, dan tidak perlu takut akan kebutuhan di dalam melayani Tuhan. Jalan saja. Hal yang sama pernah terjadi setelah saya ke Jakarta. Kalau di Batu saya bisa jalan kaki pelayanan, kalau di Jakarta nggak bisa berjalan pelayanan. Saya udah pernah bagikan ya kepada Bapak Ibu, bagaimana Tuhan juga menyatakan sekali lagi bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, dan memang ya kita harus selalu datang mendekat kepada Allah. Ketika kita tidak punya kata-kata untuk berdoa, Roh Kudus pasti menolong kita. Berikutnya ayat 27, ketika Bapa menyelidiki hati nurani, ayat 27 ya, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mendengar segala keluhan di balik kata-kata kita, dan balik kata-kata kita, mengetahui hasrat dan motivasi kita di balik permohonan kita, dan Roh berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Jadi nanti sangat indah sekali Bapak Ibu ketika kita masuk ke dalam ayat yang ke-28 ini ya, 38 ya, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Kita tahu Allah turut bekerja, ayat 28. Nah, jadi Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa sesuai dengan rencana dan tujuan Allah bagi dunia ini dan umatnya. Mengeluh bersama-sama dengan ciptaan, ayat yang ke-22, sambil menanti dengan sungguh dan sabar akan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita, ayat 18. Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa yang menyenangkan hati Bapa. Jadi berdoa, kita tidak hanya berpusat lagi kepada meminta, tetapi di dalam doa sendiri sebenarnya ada baiknya Bapak Ibu. Ada baiknya kita mengingat kasih setia Tuhan di masa lampau, sehingga di dalam doa kita itu
ada ucapan syukur yang penuh makna, dan tentu saja kita juga bisa berdoa akan apa yang kita butuhkan didasarkan kepada apa yang telah Tuhan kerjakan di masa lampau. Nah, doa kita melibatkan ketiga pribadi Allah Tritunggal ya. Kita berseru kepada Allah Bapa dengan keyakinan sebagai anak-anaknya. Berseru kepada Allah Bapa dengan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus tentunya, dan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi doa itu diarahkan kepada Allah Bapa. Ya. Bagaimana kita melakukannya? Douglas Moo menjelaskan demikian. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Ada pribadi di surga, Allah anak yang berdoa bagi kita, membela kita dari segala tuduhan yang ditimpakan pada kita, menjamin keselamatan di hari penghakiman. Pasal 8 ayat 34. Dan di sana juga ada, seperti yang Paulus tegaskan dalam ayat-ayat ini, pribadi yang berdoa dalam hati, yaitu Roh Allah, yang secara efektif berdoa kepada Bapa bagi kita di sepanjang kesulitan dan ketidakpastian hidup kita di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, Allah Bapa naik ke surga juga Allah Anak naik ke surga juga bersyafaat bagi kita. Roh Kudus yang dikaruniakan bagi kita juga bersyafaat bagi kita. Dan ini menjadi satu penghiburan bagi kita, bukan? Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, kesedihan, duka, kita tidak sedang menghadapi itu dengan sendiri. Ada Allah Anak yang berdoa, bersyafaat bagi kita. Ada Allah Roh Kudus yang berdoa dan bersyafaat bagi kita. Roh membantu kita ketika kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Ayat 28, Allah turut bekerja. Ya, ayat 28 ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi ini adalah ayat 28 ini ya, adalah janji yang mengubah cara kita menghadapi yang baik, yang buruk, dan berbagai kegagalan hidup kita. Karena Allah turut bekerja. Yang pertama, dari ayat 28 ini, membuat kita bersyukur dan bersukacita, bahkan bagi berbagai hal, baik yang rutin dalam kehidupan kita, rutinitas ya, rutinitas. Kita bisa bersyukur dan bersukacita di dalamnya. Paulus tidak mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan dengan usaha sendiri. Hanya Allah yang membuat segala faktor hidup menjadi kebaikan kita. Orang Kristen tidak percaya dunia ini adalah tempat yang ramah atau kehidupan pasti akan bahagia. Banyak orang terkejut dan dibutakan oleh berbagai tragedi dan kesulitan hidup, bukan? Membuktikan bahwa dunia ini bukan tempat yang ramah dan kehidupan yang pasti akan membawa kebahagiaan bagi kita. Kita tidak berharap segala sesuatu dalam hidup bekerja untuk kebaikan dengan sendirinya. Saat kita menemukan berbagai hal bekerja untuk kebaikan kita, itu semua dari Allah. Itu semua kasih karunia. Itu semua dari Tuhan. Bekerja untuk kebaikan itu bukan dengan sendirinya. Tetapi semua itu dari Allah. Semua itu kasih karunia. Semua itu dari Dia. Itu yang dijanjikan di dalam ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi orang percaya, bagi umat pilihan. Yang kedua, kebenaran ini menghilangkan rasa takut dan cemas secara umum saat hidup menjadi sulit. Allah turut bekerja ya, menghilangkan rasa takut dan cemas. Kita tahu hidup ini memang seperti itu. Karena kita tidak maha tahu, maka ada banyak hal yang membuat kita terkejut dan takut, begitu ya. Jika Allah bekerja dalam segala hal, itu berarti rencana Allah mencakup apa yang kita lihat sebagaimana hal-hal yang kecil atau remeh. Terkadang kita tidak sadar hal-hal kecil dan remeh. Melaluinya Allah bekerja.
Kita sudah belajar ya Bapak Ibu di dalam buku katekismus. Tidak ada namanya kebetulan. Di dalam iman Kristen tidak ada kata kebetulan. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Karena Allah adalah Allah yang di dalam kedaulatnya menghendaki, mengizinkan, memimpin, membiarkan segala perkara itu terjadi demi kebaikan Allah, demi kemuliaan Allah. Dan sekarang kita mengerti, demi kebaikan kita. Amsal 16 ayat 33, Allah bekerja bahkan dalam mengundi sekalipun. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Dalam undian. Ini pasti menghasilkan kemampuan untuk bisa tenang. Karena Allah turut bekerja. Kita tidak sedang berada dalam cengkeraman kebetulan atau takdir buta. Atau garisan tangan. Orang Yunani menganggap Zeus sekalipun tunduk ya pada takdir Zeus, ada takdirnya. Tapi kita orang percaya tidak. Kita tidak takluk, tidak tunduk kepada takdir. Alam semesta bukanlah sebuah mekanisme yang diatur oleh kebetulan semata, bukan? Alam semesta diatur oleh seorang pribadi. Dan bukan hanya pribadi biasa, tetapi Allah Bapa. Allah Tritunggal yang menciptakan seluruh alam semesta. Adalah Allah yang mengatur seluruh keberadaan makhluk yang ada di dalam alam semesta ini. Tidak ada kata kebetulan. Allah yang mengizinkan semua terjadi. Allah menghendaki. Allah memimpin. Allah membiarkan. Nah, ketika kita bicara tentang Allah berdaulat, maka tidak ada satu inci dalam hidup kita lepas daripada kedaulatan Allah. Kita tidak perlu takut pada kehidupan dan situasi yang ada. Bahkan tidak perlu takut mati. Tidak perlu takut menjalankan perjalanan kemanapun. Tentu saja Bapak Ibu kita tidak perlu mencobai Tuhan, bukan? Jangan mencobai Tuhan. Dengan kita percaya, oh Tuhan akan memimpin. Tentu. Tapi kita tidak boleh mencobai. Contoh konkret seperti sekarang, pandemi belum berakhir. Kita tidak boleh mencobai Allah dengan, oh Allah turut bekerja. Kalau saya terkena COVID, Tuhan mengizinkan. Belum tentu. Tuhan mengizinkan. Bisa jadi Tuhan membiarkan, karena mungkin kita tidak pakai masker pergi kemana-mana. Jadi tidak selalu Tuhan mengizinkan atau Tuhan memimpin ya satu kejadian itu terjadi. Bisa jadi Tuhan membiarkan supaya melaluinya kita belajar. Pada bulan Juni yang lalu Bapak Ibu saya terkena COVID. Dan saya terkena COVID setelah libur sekolah. Setelah libur sekolah, guru-guru masih masuk. Dan saya memang sangat ketat ketika sekolah sedang berlangsung, saya sangat ketat. Ketat terhadap diri saya, ketat terhadap guru, ketat terhadap murid. Tetapi ketika anak-anak sudah libur, tinggal guru yang mengerjakan administrasi sekolah, saya mulai longgar. Di kantor saya sudah tidak pakai masker. Ketika guru datang menghadap saya, mereka pakai masker, saya tidak pakai masker. Beberapa guru kami ada yang flu batuk, saya pikir hanya flu batuk dan mereka pakai masker. Saya tetap aman. Saya udah jalan-jalan keliling di sekolah ya, tanpa masker Bapak Ibu. Berhadapan dengan guru yang pakai masker, saya tidak pakai masker. Saya sudah longgar. Itu hanya berlangsung 3 hari Bapak Ibu. Saya tidak pakai masker. 3 hari. Langsung ada gejala, lalu PCR, dan positif. Dan itu menjadi satu peringatan kepada saya tidak boleh longgar. Dan kembali setelah itu, maka di rumah tetap dari keluar, kalau masuk ya, baru perjalanan dari luar, masuk ke rumah, harus tetap cuci tangan. Harus tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu kita membantu, selain itu ya, ini membantu kita melihat tujuan Allah dalam berbagai macam kesulitan. Jadi Allah punya tujuan dalam berbagai macam kesulitan. Jika Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu, maka kita memahami bahwa hal yang baik dan buruk memiliki tujuan untuk mendatangkan kebaikan yang lebih baik, yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya hal baik mendatangkan kebaikan, tapi hal yang buruk pun mendatangkan kebaikan. Nah, ini memang perlu juga hati yang mau diajar, kan begitu ya, hati yang mau belajar. Jadi ketika ada hal yang baik maupun yang buruk, kita
belajar daripadanya sehingga kita bisa berubah, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, perikop yang indah ini yang kita baca hari ini menghasilkan kesimpulan logis yang dibuat oleh seorang pendeta abad 18 ya, juga penulis him namanya John Newton. Dia mengatakan semua yang dibutuhkan pasti Allah berikan. Tidak ada yang dia tahan jika itu dibutuhkan. Wah, indah ya Bapak Ibu. Semua yang dibutuhkan pasti Allah berikan. Tidak ada yang dia tahan jika itu dibutuhkan. Ini bisa kita tarik dalam segala kehidupan kita. Kita bisa aplikasikan dalam berbagai aspek hidup kita. Semua Tuhan beri. Kalau memang kita butuhkan. Tetapi dia akan tahan kalau itu kita tidak butuhkan. Nah, jika ada yang kita butuhkan yang Allah tahan, itu artinya kita benar-benar tidak membutuhkannya. Ya, terkadang kita berpikir kita butuh. Tetapi Tuhan tidak memberi. Maka kita juga harus berpikir bahwa kita menganggap kita membutuhkannya, tetapi Tuhan lebih tahu bahwa kita tidak membutuhkannya. Nah, hal seperti ini Bapak Ibu perlu kita tanamkan lebih awal ya sejak dini kepada anak-anak kita. Sering sekali anak-anak memikirkan apa yang mereka mau harus mereka dapat, begitu ya, sehingga mereka memiliki sifat dan karakter yang egois. Apa yang dia mau dia harus dapatkan. Nah, terkadang apa yang kita mau kita dapatkan, kadang mungkin Tuhan izinkan juga, dan ternyata apa yang kita inginkan kita dapatkan, kemudian kita tahu bahwa kita mendapatkan itu ternyata tidak membawa berkat bagi kita, bahkan membawa kecelakaan. Ada seorang anak meminta sepeda motor karena lihat teman-temannya punya sepeda motor. Lalu dia mulai balapan. Balapan Bapak Ibu. Pengen nampak seperti jagoan begitu. Tapi yang terjadi kemudian adalah kecelakaan. Karena dia tidak memanfaatkan apa yang dimintanya itu dengan benar. Dia ada pemikiran, ya ingin memiliki untuk menunjukkan sesuatu. Ya ingin memiliki untuk menunjukkan sesuatu. Dia terus balapan-balapan. Sampai pada akhirnya ya berkat yang dia minta, sepeda motor yang telah dibelikan orang tuanya itu membawa dia kepada kecelakaan. Dan ini kadang-kadang membawa satu perenungan ya, baik terhadap anak ataupun kita yang menyaksikannya, mengetahuinya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mendapatkannya untuk memberikan didikan selanjutnya kepada kita. Ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi umatnya. Ya, tidak berlaku untuk semua orang. Allah turut bekerja, ini tidak berlaku untuk semua orang. Hanya untuk yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dua kelompok manusia dan keduanya penting menurut ayat 28 ini. Yang pertama, mereka yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang berkomitmen untuk hidup bagi Allah. Mengasihi Allah berarti kita hidup bagi Allah, hidup mempermuliakan Allah, menjadi garam dan terang, hidup menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Mereka yang mengasihi Allah adalah berkomitmen untuk melayani Allah, mengakui dan menghargai Allah sebagai Allah, menjadikan Allah satu-satunya Allah dalam hidup mereka. Yohanes 14 ayat 21 menuliskan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihiku. Jadi mereka yang mengasihi Allah berarti memegang perintah Allah dan melakukannya. Kasih dalam Alkitab tidak pernah hanya teoritis dan intelektual atau sentimental dan emosi semata. Ya, kasih adalah menetapkan hati kepada Allah agar dalam segala hal yang kita lakukan kita bertekad untuk menyenangkan Allah. Lloyd Jones berkata, ya saya akan membacakan untuk kita ya, Martin Lloyd Jones. Mengatakan seperti ini ya, saya percaya Paulus punya alasan khusus sehingga menggunakan istilah kasih
bukannya istilah percaya dalam bagian ini. Salah satu cara terbaik kita bisa memutuskan secara langsung apakah kita mengasihi Allah atau tidak adalah melalui reaksi kita ketika penderitaan terjadi. Ada banyak orang yang ketika penderitaan dan kesulitan tiba, mereka menyerah. Mereka merasa telah dikecewakan. Nah, jadi jika kita mengasihi Allah sebagai Allah, kita sedang berkomitmen dan kita bisa mengatasi masalah bersama dengan Allah tentunya ya. Yang kedua, di dalam ayat 28, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal baik dan buruk Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pasal 1 ayat 24. Di sana orang-orang yang menolak Allah dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Satu hukuman yang terburuk yang Allah berikan kepada manusia adalah membiarkan mereka mendapatkan keinginan hati mereka yang cemar. Nah, ini sesuatu yang sangat menakutkan ya Bapak Ibu. Kalau sampai Allah membiarkan kita mendapatkan keinginan hati kita yang cemar. Bagi orang yang tidak beriman, segala situasi yang baik bisa mengeraskan dan menipu, menghasilkan karakter yang lemah dan egois, serta membawa seseorang pada bencana. Ya, jadi bagi orang yang tidak beriman, segala situasi yang baik. Jadi tidak selalu yang baik itu bisa membawa mereka menjadi karakter yang baik. Tapi sebenarnya bisa mengeraskan dan menipu, menghasilkan karakter yang lemah dan egois, serta membawa seorang itu pada bencana. Bagi orang percaya, segala sesuatu yang buruk, sebaliknya ya, segala sesuatu yang buruk bisa membuat mereka menjadi rendah hati, mendidik dan mengembangkan karakter mereka menjadi kuat dan berbelas kasihan, dan yang terpenting, membuat orang itu menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kita tidak hanya belajar dari hal yang baik, bahkan dari hal yang buruk. Ya. Kekristenan itu mengajarkan di balik kesulitan ada berkat besar. Jadi orang Kristen itu tidak takut terhadap kesulitan. Karena di balik kesulitan itu ada berkat besar. Selalu ada tujuan yang dirancang oleh Allah di balik setiap kesulitan. Untuk menguatkan kita, untuk mengubah karakter kita, untuk mengikis kita, membersihkan kita. Tujuannya ada supaya kita semakin serupa dengan anaknya. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 ya, kita melihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 12. Kita buka bersama-sama dulu. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ini adalah kalimat Paulus. Ini adalah pengalaman Paulus, ya, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 ini, Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa bukan terkadang, tapi Tuhan tahu dengan pasti bagaimana cara yang tepat mendidik kita, membentuk kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Untuk menjadikan kita pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Bertumbuh di dalam kerendahan hati, bertumbuh di dalam kesabaran, penguasaan diri, bertumbuh di dalam buah-buah roh, gitu ya. Kita lihat berikutnya ini adalah semua untuk mendatangkan kebaikan, tetapi tidak bagi semua orang. Ya, rumusan umum yang berlaku, ya, matahari yang sama menundukkan lilin juga mengeraskan tanah liat. Dari kalimat ini, apa yang membuat kita baik bukanlah serangkaian situasi tertentu, tetapi bagaimana hati berinteraksi dengan situasi-situasi tersebut. Jadi bagaimana hati kita berinteraksi dengan situasi. Ini prinsip penting dalam memahami dan menjalani hidup.
Lebih penting mengubah sikap hati kita terhadap situasi kita daripada mengubah situasi tersebut. Kalau kita mengubah sikap hati kita, berarti kita bertumbuh. Bukan situasi yang disesuaikan dengan hati, tapi hati kita yang diubahkan. Yang tadinya sempit menjadi luas. Yang tadinya iri menjadi menerima kelebihan orang lain misalnya, keunggulan orang lain misalnya, menerima kelemahan sendiri. Hanya ketika kita mempercayai, merenungkan, dan menghidupi Roma pasal 8 ayat 8, barulah kita bisa menghadapi kemenangan dan bencana, bukan 7 ya, kemenangan dan bencana, serta memperlakukan keduanya secara sama. Melihat keduanya sebagai situasi-situasi di mana Allah bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita ketika kita mengasihi Allah yang telah memanggil kita untuk mengenal Dia sebagai Bapa. Jadi ayat 28 sangat penting bahwa Allah turut bekerja. Ini perlu kita percayai, renungkan, dan hidupi. Ya, kita akan masuk ke dalam refleksi atau renungan untuk menolong kita menerapkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, apakah kita pernah mengalami perasaan terlalu lemah untuk berdoa dengan kata-kata? Apakah kita dikuatkan ketika tahu bahwa Roh Kudus berdoa bagi kita? Yang kedua, renungkan wujud kebenaran apa dalam Roma 8 ayat 28 yang paling kita pahami hari ini. Dan yang terakhir, apakah kita pernah berusaha mengubah situasi kita, tetapi yang sebenarnya perlu kita ubah adalah sikap hati kita terhadap situasi itu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Engkau mengajar kami kembali pada hari ini. Bagaimana kami memandang hidup dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Kami tidak lagi ingin mengubah situasi, tapi mau mengubah hati kami. Karena kami mau belajar diubah oleh Tuhan. Kami mau belajar untuk dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin diperkenan oleh Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah Engkau terus menolong setiap kami untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kami juga boleh menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami sehari-hari, mulai dari relasi dengan anggota keluarga kami, dengan rekan sepelayanan di gereja, dan rekan sekerja di tempat kami bekerja masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami sudah mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini dan akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kami mohon besertalah dengan kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.